Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Harddisk Neo 4U. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada kalian cara meningkatkan daya tahan baterai di Samsung Galaxy S25 Plus kalian. Seperti yang mungkin sudah atau belum kalian ketahui, hal ini sangat penting pada ponsel-ponsel ini agar daya tahan baterainya bisa semaksimal mungkin. Jadi, kalian bisa mengartikan hal ini dengan dua cara. Cara pertama adalah kalian bisa membuat baterai kalian bertahan lebih lama, misalnya 5, 6, 7, 8 tahun, atau memiliki daya tahan baterai yang lebih baik dalam penggunaan sehari-hari. Ini adalah dua hal yang berbeda ya, tapi hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya sangat-sangat mirip. Jadi hal pertama yang saya rekomendasikan adalah membuka pengaturan di perangkat Samsung kalian. Setelah kalian berada di pengaturan, kalian perlu menggulir ke bawah ke bagian tampilan setelah kalian berada di tampilan. Yang saya rekomendasikan adalah mengatur pengaturan tampilan ini ke mode gelap. Cukup aktifkan saja di perangkat kalian, ini akan sangat-sangat baik untuk baterai kalian. Karena di perangkat ini kita menggunakan layar OLED, jadi itu berarti kita memiliki pixel-pixel sendiri. Tidak seperti kalian tahu abu-abu terang dan layar menampilkan abu-abu sebagai hitam. Ini hampir seperti mematikannya. Pixel-pixelnya dan hampir tidak menggunakan daya, konsumsi dayanya hampir tidak ada. Untuk tampilan, ini adalah hal pertama terkait prosesor video Live Lite, karena kamu bisa melihat segalanya lebih jelas di mode terang. Jadi sekarang selain itu, kamu bisa menggulir ke bawah atau mungkin tidak perlu menggulir ke bawah, karena sebenarnya ada di sini. Pastikan opsi kecerahan adaptif diaktifkan di sini. Seperti yang kamu lihat, jika kamu menggunakan ponselmu seperti ini, saya tahu kamu mungkin bisa melihat ponselmu lebih baik karena itu nyaman untukmu. Tapi ini sangat buruk untuk daya tahan baterai. Jadi pastikan opsi tentang kecerahan aktif ini diaktifkan. Mungkin biar saya tingkatkan sedikit level kecerahan ini agar kamu bisa melihat semuanya lebih jelas, tapi tetap aktifkan opsi ini. Karena ini hanya menyesuaikan kecerahan dengan lingkungan sekitarmu dan tidak seperti kamu tahu disetel ke 100 tertinggi sepanjang hari dan malam. Ini lebih baik untuk baterai di sini. Selain itu ada juga penghalusan gerakan di atasnya. Pastikan ini diatur ke standar 60 Hz. Saya tahu, kamu mungkin tidak suka frame rate adaptif ini. Maksud saya luar biasa buat saya, seperti 60 Hz karena kamu sudah terbiasa dengan kelancaran itu. Jadi saya ingin seperti memberitahu kamu bahwa ini tidak seperti kamu tidak harus mengaktifkan semua opsi yang ada di video ini. Kamu bisa hanya mengaktifkan beberapa saja. Mungkin setengahnya, mungkin semuanya, atau mungkin hanya satu saja. Itu semua terserah kamu. Saya hanya memberitahu cara terbaik agar baterai kamu bisa bertahan lebih lama. Bagaimana jika kamu secara pribadi lebih suka pendekatan adaptif? Sekarang, tetap di menu tampilan, gulir ke bawah, dan ketuk resolusi layar. Pastikan ini diatur ke default HD+. Saya tahu ini tidak terlalu tajam, tapi ini jauh lebih baik jika kamu menggunakan tingkat resolusi yang lebih rendah dibandingkan yang paling tinggi di sini. Karena di sini semakin banyak pixel yang bekerja, dan semakin baik resolusinya, maka performa baterai akan semakin buruk. Untuk keperluan video, saya biarkan di tingkat tertinggi karena saya sedang merekam video dan harus sebaik mungkin untuk kamu. Di sini tentu ini seperti ini yang kamu lihat, ada pengaturan waktu layar mati. Ketuk dan sekarang di sini, pastikan bahwa kamu menonaktifkan opsi lewati layar saat semua melihat di sini. Karena saat kamu melihat layar, seolah-olah kamu bisa langsung menghentikan layar. Untuk mengaktifkannya, kamu tidak perlu mengaktifkan opsi ini karena sangat menguras baterai. Seperti yang kamu tahu, membiarkan kamera bekerja untuk mendeteksi kamera, mendeteksi mata, dan sebagainya. Dan dibagi-bagi. Atur waktu layar mati di sini ke nilai serendah mungkin yang masih nyaman untukmu. Dan kenapa begitu? Semakin lama layar kita tidak mati. Dan yang terburuk adalah pintu-pintunya. Ini untuk perangkat kita. Jadi atur nilainya serendah mungkin sesuai kenyamananmu. Saya sangat-sangat nyaman dengan 1 menit. 3 detik terlalu singkat, tidak cukup bagi saya, jadi saya akan membiarkannya di sini pada 1 menit. Untuk ponsel pribadi saya biasanya begitu, tapi sekarang demi keperluan video, saya biarkan selama 10 menit karena lebih baik untuk merekam video. Jadi itu saja untuk pengaturan tampilan. Akhirnya, sekarang kita bisa kembali dan gulir ke bawah ke bagian baterai. Setelah kamu masuk ke baterai, gulir ke bawah.
Di sini bagian atas adalah batas latar belakang. Aktifkan opsi ini buat aplikasi yang tidak digunakan menjadi tidur, lalu kembali. Dan sekarang seperti yang bisa saya lihat, di sini kita punya penggunaan baterai harian. Lihat detail di bagian atas. Dan sekarang di sini mereka menampilkan hari ini. Mungkin jika ini pagi atau semacamnya. Ubah tanggal untuk menampilkan data hari ini. Misalnya kemarin dan sekarang. Di sini kita bisa melihat penggunaan berdasarkan aplikasi dan fitur. Jika kamu melihat ada aplikasi yang tidak kamu kenali atau sering gunakan, tapi penggunaannya sangat tinggi setiap hari, gunakan, ketuk aplikasi ini di daftar, dan di sini aktifkan batas penggunaan latar belakang. Pindahkan ke mode tidur. Ini mengaktifkannya untuk setiap aplikasi. Dan ingat aplikasi-aplikasi ini. Tentu saja jika kamu ingat, jika ini adalah aplikasi yang tidak kamu kenali, dan ini bukan aplikasi atau sistem bawaan, kamu harus menghapus aplikasi ini karena mungkin saja itu virus atau bloatware lain yang sebenarnya tidak kita inginkan di perangkat kita. Setelah selesai, kamu bisa kembali dan kembali lagi. Kita sebenarnya tidak terlalu peduli tentang ini. Maksudku, di sini, jika kamu mengetuk pengaturan pengisian daya, kita memang punya sesuatu yang disebut pengisian cepat lagi. Aku tidak. Aku sebenarnya tidak suka menonaktifkan opsi ini karena ini hanya memberi kita 1 atau 2 tahun maksimal. Ketika ini adalah kondisi terbaik sepanjang masa, opsi ini hanya memberi kita ini saja. Jadi biasanya aku tidak terlalu peduli soal itu, ini hanya sekadar posting, biarkan saja opsi ini tetap aktif. Tapi kalau kamu benar-benar ingin bateraimu bertahan lebih lama, nonaktifkan pengisian cepat dan pengisian cepat nirkabel. Sekarang kembali dan kembali lagi. Ketuk layar kunci dan AOD, lalu pastikan always on display dalam keadaan mati. Always on display itu hanya layarmu, dan seperti yang sudah aku bilang sebelumnya di video ini, membiarkan layar menyala itu buruk untuk bateraimu. Dan apalagi yang bisa saya rekomendasikan? Maksud saya, hal yang akan saya tunjukkan sekarang ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Ini hanya seperti, kamu tahu kalau kamu ingin memaksimalkan daya tahan baterai seperti ini jika kamu ingin menggunakan ponselmu. Biasanya saya bahkan tidak repot-repot mengatur opsi ini, tapi biar saya jelaskan detailnya. Ketuk suara dan getaran di sini, lalu nonaktifkan getar saat berdering di sini. Sepertinya di sini kita punya sesuatu yang disebut volume suara sistem untuk notifikasi, dan juga getaran saat panggilan. Bukan itu maksudnya. Pergi ke getaran sistem dan tabelnya. Interaksi sentuh, keypad panggilan, keyboard Samsung, pengisian daya, navigasi, gestur, umpan balik kamera, dan atur opsi ini ke tingkat paling rendah. Sama seperti dengan getaran di NCD, nonaktifkan, dan nonaktifkan. Di sini, seperti yang saya bilang, getaran panggilan, tapi ini akan dinonaktifkan sebentar lagi. Secara otomatis, sama seperti getaran notifikasi. Pastikan saja semuanya ini sudah dinonaktifkan, semua opsi ini dinonaktifkan, dan kenapa begitu? Sebenarnya ini semua adalah opsi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Tapi kenapa begitu? Hal ini karena, di ponsel ini kita memang punya motor getar dan itu berfungsi. Setiap kali kita menerima notifikasi, menelepon seseorang, mengetuk apa saja, mengetuk di keyboard kita, dan itu selalu berfungsi setiap saat. Hampir setiap kali kita menggunakan perangkat kita. Dan jika kita menonaktifkannya, sebenarnya kita bisa memperpanjang umur baterai kita mungkin hingga 6 bulan. Ini hanya perkiraan, hanya berdasarkan penggunaan pada perangkat Anda. Dan Anda tahu, selalu lebih baik untuk menonaktifkan opsi-opsi ini daripada mengaktifkannya. Tapi saya sendiri sebenarnya tidak terlalu peduli, seperti yang saya katakan tadi, karena lebih baik menggunakan ponsel Anda dengan nyaman daripada memaksakan untuk memperpanjangnya. Baterai sampai batas maksimal. Dan jika Anda berbicara soal penggunaan harian, opsi ini tidak memberikan kita lebih dari 1 jam tambahan. Mungkin dalam kondisi terbaik, dan sebenarnya itu saja untuk videonya. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa.